Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi anak-anak kami dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang kedua. Nah, ini anak-anak atau adik-adik semuanya, kemarin kan kita sudah belajar di tema 1 ya, dan ini kita sudah masuk ke tema 2 pada pembelajaran yang kedua. Berarti sebelumnya ada pembelajaran yang pertama anak-anak. Jadi anak-anak harus melihat ya video yang belum sempat dilihat pada pembelajaran sebelumnya, sehingga bisa berkesinambungan pembelajaran kita. Mari kita mulai. Ayo tetap semangat ya. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Jadi anak-anak, pelangi itu berbeda-beda warnanya. Ada di nyanyian pelangi-pelangi alangkah indah, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah, banyak warnanya ya. Begitu juga dengan kita di Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, bangsa, agama, kita tetap hidup rukun. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Ayo adik-adik, mari kita perhatikan. Nah, ini gambar perbedaan ya. Mereka bergotong royong bersama-sama ya. Ini kalau kayaknya ini mereka ini lagi membuat apa? Membuat panjat pinang, berarti menghadapi hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Biasa seperti ini. Itu si Edo dan temannya membawa bendera merah putih. Jadi kita harus hidup rukun adik-adik ya, di lingkungan kita, di sekitar rumah, di dusun, di desa, di kampung, di RT atau di RW, kita harus hidup rukun. Lebih juga di sekolah ya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Nah, ini anak-anak ya, transmigran itu kalau bahasanya itu transmigrasi. Transmigrasi itu artinya perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Jadi karena kita di Pulau Jawa itu ya banyak penduduknya, maka mereka ada ke Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan ada yang ke Papua. Tapi mereka selalu berbeda-beda agamanya ya. Saya teruskan. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wade dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta ada seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Anak-anaknya itu mereka sangat akrab. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka
setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah satu sama lain. Dari Tony mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, itu anak-anaknya sikap hidup toleransi ya. Di sini tadi ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang negara kita, di kakinya ya. Artinya walaupun berbeda tetap kita satu jua ya. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal anak-anak ya, banyak hal yang akan kita lakukan kalau kita bersatu. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini anak-anak ya, kita coba ya, rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Nah, itu kita ambil dari apa tadi bacaan tadi ya. Apa perbedaan yang ada di sekolah? Adik-adik, apa perbedaan yang ada di sekolah? Ada berbeda suku ya, ada berbeda agama dan lain sebagainya ya. Bagaimana menyikapinya? Kita saling menghargai ya. Apa manfaat hidup rukun? Hidup terasa lebih tentram dan damai. Jadi kalau hidup rukun itu kita lebih tentram dan damai. Kalau hidup tidak rukun, bertengkar malah ada damai ya, bertengkar terus, cekcok terus ya. Jadi itu tidak menunjukkan hidup rukun ya. Kita bisa bekerja sama, yaitu manfaat kalau kita hidup rukun. Kalau kita tidak hidup rukun, bagaimana kita bekerja sama? Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, ini adik-adik kita akan coba membaca Lego-Lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat dengan NTT. Jadi ini anak-anak ya, tari Lego-Lego ini diingat ya, ini dari saudara kita dari NTT, tepatnya di Kabupaten Alor ya. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu, membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur mengatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang.
dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Kamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon pada saat yang sama. Sirih, pinang, dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian dan masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama ya. Itu anak-anaknya tari Lego. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih, pinang, serta minuman sopi. Dan menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat yang pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Itu anak-anak sebenarnya dari Berisa Satu Kong yang disampaikan pada tanggal 8 Juni 2014 dengan penyesuaian. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok anak-anak. Nah, kegiatan ini menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Nah, pengaturan posisi ini disebut pola lantai. Nah, itu ada artinya pada saat menari itu kan berkelompok atau banyak orang, jadi harus membutuhkan kekompakan, sehingga kalau kita lihat tarian itu terasa menarik ya, indah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu diatur posisinya dengan ada yang disebut dengan pola lantai. Nanti kita akan terus pelajari apa sih pola lantai itu. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Nah, ini dia tadi pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ini anak-anak ya, pola lantai vertikal atau lurus ya. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi kesan sederhana, tetapi buat ini ya bentuknya ini yang disebut dengan pola lantai vertikal atau lurus ya. Ada 2 garis ini. Nah, ini tarian-tarian apa saja yang ada yang seperti itu ya? Ini ada tari Yospa, tari Papua ini ya lurus ya. Ini juga lurus ya. Tari Seripi dari Jawa Tengah dan tari Baris Cangkeda dari Bali. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan pola lantai vertikal beserta contohnya. Sekarang pola lantai diagonal. Nah, ini diagonal ini anak-anak ya, saling berpotongan. Ini ada di sini ya. Ini ada ya. Menari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Itu disebut pola lantai diagonal. Nah, ini salah satu contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari daerah Sumatera Selatan ya. Terus ada pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dari tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, ini tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ada lagi tari Randai dari Sumatera Barat. Dan satu lagi tadi tari apa tadi yang sudah kita baca ceritanya, yaitu tari Lego. Itu juga ya pola lantai garis melengkung, karena tadi kan berbentuk lingkaran ya anak-anak ya. Kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan
dalam menghasilkan tarian yang indah. Ya. Nah, temukan berbagai tari daerahmu, sebutkan pola lantai tari ya. Demikian anak-anaknya yang bisa kita lakukan pada hari ini, pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akan berusaha, kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak ingatkan terus yang kita melaksanakan prokes 3M. Apa itu? Itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Demikian anak-anak yang boleh saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Ini ada kekurangan, kelemahan dalam membaca, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.